Mas Andra ini berhenti karena lagi ngeliatin HP-nya. Nah ya lanjut tuh saya jalan terus ke arah kamar mandi. Sesampainya deket kamar mandi, saya ngeliat di balik pintu sumur yang sedikit terbuka, ada sosok rambut panjang pakai baju putih lagi nunduk dan ngintip liatin saya. Wajahnya pucat, matanya gede, terus senyum liatin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 657. Oi, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu, rezekinya banyak di tahun yang baru. Selamat tahun baru, yes. Happy New Year buat teman Kliwon. Dan terima kasih banyak buat yang kemarin ikut meramaikan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, nanti kita ada event berikutnya di Taman Besar lah ya. Kemarin kan Taman Mini. Nah, itu. Ntar ada Taman Imin. Oh, dibalik. Biasanya banyak tari caknya tuh. Banyak selepet tuh. Nah, Taman Imin. Ya, oke. Di tahun 2026 ini kita langsung aja nih membaca dan mendengarkan bersama-sama ya cerita horor dari teman Kliwon yang sudah mengirimkan. Kalau mau ngirimin cerita, caranya gampang banget. Gimana Mas? Saya lagi nyari ceritanya dulu. Kirim di sini. Nah, itu kan gampang banget, tinggal ngelihat gitu. Tinggal tunjuk. Biar editor yang kerja. Ah, itu dia. Udah siap ya, ditemenin ya. Ini banyak yang nggak nonton video soalnya. Oh iya ya, Sambil dengerin. goler-goleran. Makanya. Iya. Oke. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu dan juga pendengar PMK semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya JJ. Berasal dari wilayah Sumatera Barat, tepatnya di kota Padang. By the way nih, saya lagi maraton PMK nih Mas Bimo, Mas Danu. Dan kebetulan saya punya beberapa kejadian yang menurut saya horor. Mohon maaf kalau ceritanya sedikit rumit dan terlalu panjang, karena banyak detail tempat kejadian yang saya ceritakan. Oke, kejadian ini terjadi sekitar 1 minggu yang lalu, tepatnya di tempat kerja saya, yaitu adanya di area mes pemuda milik bank ternama. Pekerjaan saya adalah sebagai security malam di area tersebut. Langsung saya jelasin posisi mes itu. Jadi mes ini punya 5 kamar. Kamar 1, 2, dan 3 digabung jadi satu ruangan memanjang yang pintu utamanya menghadap ke arah barat. Sisanya itu misah, dan masing-masing pintu menghadap ke arah utara. Posisi pos saya menghadap ke arah selatan, dan di samping kiri pos saya ada lahan kosong bersemak yang mempunyai luas sekitar kurang lebih 20 meter. Nah, di ujung lahan kosong ini ada pohon beringin tinggi diiringi satu sumur yang mempunyai ruangan terbuka. Sumur itu digunakan buat ngisi air kamar mandi belakang. Jadi sumur itu dibuat seperti ruangan yang bersebelahan dengan kamar mandi. Pintu ruangan sumur tersebut menghadap ke arah selatan, sedangkan ruangan kamar mandi menghadap ke arah barat. Jam menunjukkan sekitar jam 00.30. Berarti 12:30 malam nih. Kebetulan nih, malam itu baru selesai hujan deras. Sembari standby ngejagain area mes, ada yang nyamperin saya. Kita sebut saja Mas Andra. Mas Andra nih adalah salah satu pegawai bank pengisi kamar mes nomor 5. Kebetulan mes ini cuma diisinya tetap tuh sama Mas Andra seorang diri aja. Kita lanjut cerita. Mas Andra ini nyamperin saya karena minta tolong temenin beliau buat matiin lampu ruangan nomor 1, 2, dan 3, yang kebetulan satu hari sebelumnya dihuni oleh tamu yang rencananya tuh nginep 2 hari tapi gak jadi, karena mereka sempat digangguin sosok penunggu mes itu katanya. Jadi mereka cuma nginep sehari aja. Kemudian saya pun nemenin Mas Andra masuk ruangan mes. Singkat cerita, setelah selesai dari mes, saya dan Mas Andra kemudian balik ke pos. Nah,
Entah kenapa saya kepikiran buat ngidupin lampu kamar mandi belakang yang letaknya tuh deket pohon beringin dan sumur itu. Padahal semenjak saya jagain area mes ini, saya jarang sekali buat ngidupin lampu belakang tersebut. Karena emang aura belakang itu gak enak banget. Kebetulan ada Mas Andra nih nemenin saya. Dan saya pun ada nyali ke belakang buat ngidupin lampu kamar mandi itu. Saat sedang berjalan ke arah kamar mandi, entah kenapa Mas Andra ini berhenti di belakang saya. Awalnya saya mikir Mas Andra ini berhenti karena lagi ngeliatin HP-nya. Nah ya lanjut tuh saya jalan terus ke arah kamar mandi. Sesampainya deket kamar mandi, saya ngeliat di balik pintu sumur yang sedikit terbuka, ada sosok rambut panjang pakai baju putih lagi nunduk dan ngintip liatin saya. Wajahnya pucat, matanya gede, terus senyum liatin saya. Kalau diukur jarak saya dengan penampakan itu berjarak kurang lebih 2 meter lah. Awalnya saya gak ngeliat ke arah pintu sumur karena saya cuma fokus ke arah jalan yang saat itu lagi licin. Sehabis ngeliat penampakan itu, saya langsung ngucap dibarengi jantung yang terasa mau copot. Sempat saya terdiam beberapa detik, tetapi saya masih memberanikan diri untuk jalan terus buat ngidupin lampu. Sembari ngidupin sekaklar lampu, saya mandangin terus tuh arah pintu sumur. Pintu sumur itu goyang seperti ada angin kencang. Padahal malam itu gak ada angin sama sekali. Setelah selesai ngidupin lampu, saya pun bergegas balik dan nyamperin Mas Andra yang sudah diam terpaku berdiri sambil ngeliatin saya. Paginya kami pun menceritakan kembali kejadian semalam. Dan Mas Andra pun ceritain kalau beliau memang duluan udah ngeliat itu makhluk. Tapi dia gak bisa ngomong karena takut saya kaget terus panik. Dan akhirnya tergelincir jatuh karena lantai licin. Sekian cerita dari saya Mas Bimo dan Mas Danu. Lain kali saya bakalan ceritain pengalaman horor di area mes ini. Oh katanya dia mau ngasih foto posisi pohon beringin, sumur dan kamar mandinya ke Instagramnya PMK katanya. Oke, mohon maaf kalau ada kata yang salah dan penggunaan kalimat yang belum tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Mas Yeji ini adalah seorang security di sebuah mes bank gitu ya? Bang, ya. Kalau dari layoutnya sih serem ya lokasinya ya. Iya. Ada pohon beringin gede, ada sumur tua juga. Ya sumur, pohon beringin, sama kamar mandi belakang. Intinya itu, sumurnya tuh buat ngisi kamar mandi belakang. Cuman ternyata kejadiannya cuma ditampakin gitu doang. Ekspektasi gua, ini satu halaman sendiri ngejelasin Dena cuy. Iya. Gue tahunya yang di kejadiannya di kamar mandi belakang. Maksud gue kira udah ada pintunya ngadep barat, selatan, utara, mah kita keder kan. Pintunya di mana? Iya. Gitu. Gue kira ada korelasinya nih sama ruangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nantinya Nantinya dibahas. gitu. Ternyata ruangan nomor 3 pernah ada bercak darah dan disebabkan pembunuhan di nomor 1 misalnya gitu. Taunya kagak ada. Iya, malah di kamar mandi belakang adanya. Terus Mas Andre juga nggak diceritain tuh tadi. Kan dia ketakutan gara-gara pengen matiin lampu nomor 1, 2, 3. Karena penghuni nomor 1, 2, 3 tuh nggak jadi nginep 2 hari, digangguin. Aduh, ekspektasi gue juga udah ke situ tuh. Menemenin matiin lampu terus ketemu di situ. Meleset lagi. Terus iya itu 2 hal. Terus yang ketiga juga gue mikir si Mas Andra ini kan orang yang selalu standby gitu ya. Selalu lembur apa di situ. Nah gue pikir tuh dia akan ngasih opini lain gitu sebagai orang yang selama ini selalu stay di situ. Iya. Biasanya kan selalu ada tuh ya. Wah Mas, kalau saya sih selama di sini selain Mbak yang tadi tuh ada ini Betul. gitu biasanya. Dan kalaupun memang Mas ini penunggu tetap, nggak bakal minta temenin ini Pak Security. Pak JJ nih. Oh, udah biasa coy. Kalau emang angker gitu. Ataukah mungkin tadi gue mikirnya mes itu kan Mas Andra doang yang nempatin tetap. Wah nih sebuah kejadian dengan eskalasi tinggi nih, sampai orang yang satu-satu yang netep aja ketakutan nih. Iya gitu. butuh ditemenin. Ya gitu, tapi baik Mas Andra nggak ngasih tahu Pak JJ.
takut Pak JJ kepleset. Nah itu kan. Baik. Dia nggak histeris, nggak apa Iya. gitu. Gue kira jago Mas Andra nih, seorang gitaris tetap. Itu harusnya tadi. Teng tong teng tong teng tong teng teng. Gue curiga kalau Mas Andra yang itu yang keluar baru bubar bandnya kayaknya. Kenapa? Ya tetap Pak, dia dari awal Pak. Kan pasti ada nyawa atau soul. Bener. Soul sepatu. Oke, Ya. tadi cerita dari Padang ya. Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama saya Rustam. Ini nama samaran ya. Saya mau cerita tentang kejadian yang membuat saya cukup trauma untuk camping lagi di hutan. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2007-2008 lah. Ketika itu saya dan teman-teman saya merencanakan camping di sebuah air terjun yang berada di daerah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di dekat tempat latihan pasukan khusus TNI tepatnya. Rencananya kami akan berangkat 8 orang. Akan tetapi tiba-tiba ada pacar salah satu teman saya yang ingin ikut. Akhirnya kami pun berangkat dengan 8 orang pria dan 1 wanita. Kami pun berangkat sekitar pukul 10 siang menggunakan angkot dan tiba di Terminal Parongpong sekitar setengah 12. Kemudian kami lanjut perjalanan dengan berjalan kaki melewati kawasan komplek penyewaan villa. Dan setelah melewati kawasan komplek tadi, kami mulai memasuki kawasan perkebunan warga, kebun teh, dan akhirnya kami mulai memasuki hutan. Di hutan kami berjalan di jalan setapak. Kurang lebih setelah berjalan selama 1,5 jam, kami sampai di sebuah persimpangan. Nah, di persimpangan ini, kalau kita ke arah kanan, kita akan ketemu jalan yang cukup lebar mengarah ke hutan lebih dalam. Sementara kalau belok ke kiri, kita akan bertemu jalan turunan dan menuju ke tempat air terjun untuk berkemah. Kami pun jalan menuju jalur yang kiri, karena kami memang berniat untuk kemah di dekat air terjun. Tetapi setelah sampai di air terjun, kami tidak kebagian tempat untuk mendirikan tenda. Karena nggak kebagian tempat untuk mendirikan tenda, akhirnya kami sepakat untuk kembali ke jalan persimpangan tadi dan berencana untuk mendirikan tenda di tengah jalan yang menuju ke hutan yang lebih dalam. Sebenarnya saya nggak setuju untuk mendirikan tenda di tempat ini, karena saya berpikir yang melewati jalan ini bukan hanya manusia, bisa jadi makhluk lain seperti hewan atau bahkan mungkin makhluk yang gak kasat mata. Kami sengaja mendirikan tenda di tempat tersebut agar kami dekat ke sumber air yang ada di air terjun. Singkat cerita, kami mulai mendirikan tenda dan membuat parit kecil untuk jaga-jaga kalau terjadi hujan. Ada juga yang mulai membuat tempat untuk bakar-bakaran. Tenda yang kami dirikan ada 2 pintu. Pintu depan mengarah ke tempat bakar-bakaran dan pintu belakang mengarah ke hutan. Sore pun tiba. Suasana hutan membuat saya jadi agak kepikiran yang aneh-aneh. Saya mencoba duduk di batang pohon tumbang yang ada di depan pintu masuk tenda sambil memperhatikan teman saya yang mulai menyalakan api, karena kami mulai kedinginan. Akan tetapi saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya dari arah belakang dan atas. Perasaan saya menyuruh saya untuk melihat ke arah tadi, tapi saya nggak ada nyali untuk melakukannya. Akhirnya saya pun masuk ke dalam tenda dan ngobrol dengan teman saya. Gak lama kemudian, tiba-tiba teman saya yang ada di luar tenda sedang bakar-bakaran itu berhamburan dan masuk ke dalam. Setelah saya tanya ada apa, mereka mengatakan kalau mereka mencium bau rambut yang terbakar. Setelah menenangkan diri, kami akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari tenda dan mulai menyalakan api lagi. Di situ nggak tercium bau apa-apa. Kami kembali ngobrol sambil bercanda-bercanda di luar tenda. Nggak terasa waktu sudah menunjukkan maghrib. Pacar teman saya, sebut aja namanya Rara, dia pengen sholat. Setelah Rara menyelesaikan sholat, tiba-tiba dia memanggil pacarnya yang bernama Dusep.
Namanya Dusep. Namanya Dusep. Salep kali apa gimana? Dusep 2 ya apa gimana? Main bola. Salep. Pacar lo salep. Kayak obat-obatan ya? Iya, Dusep. Pacar Dusep. Dula masih nggak apa-apa. Krim oles. Itu kan. Itu maksud gua. Hati-hati obat luar. hanya boleh digunakan di luar. Betul. Ya kan temennya Dekolgen gini-gini. Iya, Minosep. Iya. Dusep. Obat batuk. Dusep. Obat-obatan. Sunmol. Kalau pacarnya hilang cari di apotik, Mbak. Ntar yang bukain vitamin C. Lanjut. Setelah Rara menyelesaikan sholat, tiba-tiba dia memanggil pacarnya yang bernama Dusep dan mengatakan bahwa Rara merasa seperti ada yang memperhatikan di belakangnya. Kami mengatakan kepada Rara kalau di belakangnya nggak ada apa-apa, karena di belakangnya hanya ada semak-semak dan pohon yang cukup besar. Rara pun kembali melanjutkan doanya. Namun tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan terjatuh pingsan. Akhirnya kami menyuruh Dusep untuk mengangkat Rara ke dalam tenda. Tetapi dia tidak mampu mengangkat Rara. Kemudian teman kami yang lain mencoba untuk mengangkat Rara. Bahkan setelah 4 orang pun, tubuh Rara masih terasa berat untuk diangkat. Akhirnya kami semua bergotong royong mengangkat tubuhnya untuk masuk ke dalam tenda. Dengan kekuatan 8 orang pria, akhirnya tubuh Rara pun berhasil kami pindahkan ke dalam tenda. Di dalam tenda kami mulai panik karena kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami pun coba menyadarkan Rara dengan manggil namanya dan menepuk-nepuk badannya. Usaha yang kami lakukan akhirnya berhasil. Rara mulai membuka matanya. Akan tetapi Rara mulai menggeram seperti kesurupan. Wah. Matanya mulai melotot dan badannya mulai meronta-ronta seperti mau mengamuk. Dengan sigap kami memegangi tangan dan kaki Rara. Kami mulai kebingungan. Sementara yang lain memegangi Rara, saya berjaga di belakang Rara sambil baca doa sebisanya. Tiba-tiba Rara sadar. Lalu dia bercerita kalau dia mengajak bermain, dan setelah itu dia pingsan kembali. Mulai stres, kami berpikir cara apa lagi ya yang kira-kira bisa membuat Rara sadar. Dan kemudian salah satu teman saya berkata, "Coba pijit jempol kakinya." Teman saya pun mencobanya. Dan yang terjadi berikutnya adalah dia dipelototi Rara. Karena keadaan tidak membaik juga, akhirnya saya menyuruh teman saya untuk mencari pertolongan ke orang-orang yang camping dekat air terjun. Akhirnya 2 orang teman saya pergi mencari pertolongan. Gak lama kemudian teman saya kembali datang dengan seseorang yang tidak saya kenal. Dia berkata, "Aduh, kok berani bikin tenda di tempat seperti ini? Udah pindah dulu aja. Bahaya soalnya nih." Kita sebut aja orang asing ini si penolong ya, karena saya lupa namanya. Setelah si penolong ini menyadarkan Rara, kami pun pindah ke tempat camping si penolong yang berada di dekat air terjun. Kami semua turun tanpa bawa barang apapun. Si penolong ini kita sebut aja Ridwan kali ya. Setibanya di air terjun, kami mulai membaringkan Rara di dalam tenda si Ridwan. Kemudian Rara kembali kesurupan. Dia mulai menggeram dan tertawa. Lalu dia berkata, "Sebaiknya kalian pulang besok pagi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pulang selamanya." Si Ridwan pun mulai membacakan doa. Hingga akhirnya Rara sadar dan mulai tertidur lelap. Karena suasana mulai kondusif, sebagian teman saya berencana untuk ngambil barang yang kami tinggalkan. Ada sekitar 5 orang teman kami yang kembali untuk ngambil barang yang kami tinggal. Gak berselang lama mereka pun kembali. Mereka kemudian bercerita kalau seperti ada yang mengejar-ngejar mereka ketika mereka ngambil barang. Untuk menenangkan diri, kami kembali menyalakan api dengan membakar tenda yang sebetulnya kami pakai karena sebenarnya udah robek-robek juga. Dan anehnya,
kami kembali mencium bau rambut yang terbakar. Akhirnya kami bodo amat lah dengan bau tersebut. Kemudian mulai terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah tempat. Saya dan teman-teman saya mencoba mencarinya dengan cara menyorotkan senter, tapi nggak ngelihat apa-apa. Karena mulai lelah, akhirnya kami mulai tidur dengan menumpang tenda Ridwan. Saya kebagian di dalam, sementara yang lainnya ada yang tidur di luar, hanya beralaskan matras dan terpal aja. Ketika akan tidur, suara anak ayam itu mulai terdengar kembali. Asalnya dari atas tenda, kemudian berpindah ke samping, dan akhirnya mulai terdengar di dalam tenda. Saya pun mulai merasa deg-degan, hingga akhirnya suara itu terdengar di atas badan saya. Karena tangan saya berada di atas dada, saya merasa seperti ada anak ayam yang berdiam di atas tangan saya. Saya gak berani buka mata, karena takut ada makhluk yang gak mau saya lihat. Akhirnya suara anak ayam itu pun hilang dengan sendirinya. Saya pun akhirnya bisa tertidur lelap. Di pagi hari, Rara dan Dusep beserta beberapa teman saya pulang. Sementara saya dan teman lainnya tetap melanjutkan camping. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal aneh seperti malam sebelumnya. FYI, air terjun ini sempat terbengkalai di tahun 2010-an. Tapi sekarang sudah dijadikan tempat wisata lagi dan sudah terawat. Bahkan disediakan jalur hiking. Terima kasih Bang Danu, Bang Bimo, cerita saya sudah dibacakan. Mohon maaf apabila ceritanya kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih. Baru kemarin dari Parompong gue. Parongpong. Iya, Parompong. Kabupaten Bandung Barat. Iya, Lembang kan. Dekat tempat latihan Padalarang, pasukan khusus Cisarua, Parompong gitu. Cikole, Lembang, Cikole. Tuh. Tapi nggak ketahuan ya, maksudnya si Rara nih kenapa akhirnya ditempelin gitu. Ya biasanya kan mungkin ya maaf gitu lagi bulannya gitu. Iya, lagi tanggalnya. Lagi datang bulan. Dusep sama Rara udah nikah belum nih ya? Sekarang ya, mudah-mudahan sih udah nih ya. 2007 2008 bro. 2006 2007 gitu. Bagus jersey itu 2006 2007 ya Bran ya. Bagus, lagi bagus-bagus ya jersey itu. Asik banget itu di bunga pernikahan Dusep dan Rara gitu. Tawa Cil. Tawa. Ada tuh nama orang Dusep Kurniawan. Nah, iya ini antara di sini nih bisa Dusep jadi nih. Malik. Nah, mungkin Dusep Kirana, Dusep Nur Komarudin, banyak loh. Sekarang Cil. coba arti kata Dusep apa berarti? Ada, kalau misalnya Cil. banyak mencelat langsung. Diketawain. Iya, artinya Dusep apa? Gak tahu gak Gak, apa-apa. ini bahasa Jawa. Ah. Artinya habis atau selesai. Oh ini dari website namamia.com ya. Oh iya. Jika nama Dusep, maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis dan wibawa. Oh, diambil dari mana? Tidak tahu. Oh, itu. Bapak kan cuma baca dari websitenya. Maksudnya dari mitologi mana nih? Mitologi Jerman Barat apa mana gitu kan nggak ada yang tahu. Oke. Nggak tahu Pak, nggak ada Pak. Apa ya? Ada nih pengelola ponpes di Sukabumi namanya Dusep juga. Siapa tahu? Tuh saksi mata ungkap detik-detik gempa dan tsunami Palu, namanya Dusep juga. Oh banyak Pak. Banyak. Gue pikir tuh cuma dia doang. kayak kagak. Oh, gue kira dia doang. Enggak, gue pikir tuh kayak oh ini nama orang Bandung gitu loh. Maksudnya nama orang Sunda. Tapi kan ternyata ada di Palu, ada di Sukabumi. Iya, bener. Tadi tuh gue udah sempet mikir kalau ini semua samaran, mau dibalik juga jadi nggak enak Pak. Pesut. Maksud gue Kok jadi hewan endemik? Oh ini ada nih penyuluh agama Kristen di Bintan, Evans Dusep Dongoran. Nah, ini apa nih berarti Dusep? Jadi misteri nih. Artinya apa ya? Artinya Arti apa? nama Dusep. Dusep. Oke, obat-obatan. Kan kayak Neosep gitu kan. Iya.
Atau Lucu banget. lelaki buaya Dusep kali darat. Oh, ini kalau kata Meta AI, Heeh. Dusep bisa jadi singkatan atau nama gabungan 2 September. Bisa, Ya bisa, nggak ada yang tahu. Bisa nggak ada yang tahu. Bener, Pinter bener. nih. Bisa. Dude. 2 Iya, 2 Desember. Bos gua Noel Free. November 11 Friday. Bisa 2 September nih. Iya, bener. Iya, bisa. Udah. Kita malah bahas nama orang. Iya. Ya, tadi cirinya salah dua berarti. Ini kehadirannya ya, tanda-tanda kehadirannya bau rambut kebakar ya. Oh iya tuh. Bau rambut kebakar tuh ini banget sih? Identik banget baunya tuh. Emang iya. Maksudnya emang identik sama apa sih? Enggak, sorry, Rambut bukan identik, maksudnya khas banget bau. Oh, baunya iya. Bau rambut kebakar tuh. Iya. Mau rambut apapun di badan ini ya gitu kan sama Iya, gitu baunya kan. sama. Baunya sama gitu. Nah, gua nggak tahu persis. Cuman yang pengen gua protes, anak ayam kan selucu itu ya. Kenapa identiknya sama kehadiran makhluk halus? Suara anak ayam gitu maksudnya kan. Apa karena film? Tapi kan film biasanya karena kejadian nyata Makanya. juga adaptasi. Ini siapa yang menuturkan ini loh gitu. Ciak. Dari sekian banyak hewan loh. Dia nggak ada salahnya pak si Anak ayam. anak ayam ini. Apakah karena suaranya yang mengintimidasi kalau malam? Bisa jadi. Karena kalau suara anak anjing malesin tuh pak, pengen kita gebukin kalau malam. Suara anak anjing gimana? Suara anak anjing gimana? Suara anak anjing kalau Banyak kok di wawancara di TV. Iya loh. Apa nih ya? Ini tahu juga banyak sih. banget tuh hal-hal yang di dalam khasanah horor gitu ya. Kenapa anjir? Kenapa anak ayam ya? Kali ada teman Kliwon bisa menjelaskan. Asal muasalnya kenapa anak ayam identik dengan kemunculan makhluk goib. Karena anak marmut gak ada suaranya. Kata siapa anjir? Belum tentu. Apa suaranya anak marmut? Gak ada ya. Marmutnya gak bersuara. Iya pun ada sih gitu sebenarnya. Ya gitulah. Misteri dalam misteri ini. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih teman Cleo yang sudah berbagi cerita, yang sudah mendengarkan dan menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Alright. Dadah. Dadah.